Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan perkuliahan kita. Yang selanjutnya adalah kemarin kita sudah membahas tentang general setting ya, terakhir general setting, yaitu ada pada nomor 1 ini. Coba lihat yang pertama, pengaturan umum ya, ini general setting, pengaturan umum website seperti memilih icon website, setting jam dan tanggal dan lain-lain ya, dan itu sudah kita pelajari. Yang kedua, kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu homepage. Homepage ini mengatur bentuk dan mungkin apa saja yang akan ditampilkan pada websitenya nanti. Langsung saja kita praktekkan pada homepage. Nih, homepage. Untuk memulai, kita ulangi langkahnya dari awal ya. Pertama, buka di C, lihat di C, buka sum. Kita start sumnya dulu, buka yang sum control, silakan di start dua-duanya. Tanda sudah berjalannya sum Apache dan MySQL, yaitu Apache dan MySQL nya sudah di highlight berwarna hijau dan tidak ada pesan error di sini ya. Oke, silakan bisa di minimize, asal jangan di quit saja. Di minimize boleh. Setelah itu buka browser kesayangannya, bisa Mozilla, Chrome, atau Opera. Mungkin kalau yang di laptopnya terinstall Opera bisa juga. Jadi di pengetikan linknya kita ketikkan saja, kita ketikkan localhost WordPress wp admin atau wp login .php. Itu sama ya. Nah, ini sama nih, sama dengan wp admin dashboard. Jadi nanti yang ini kebetulan saya sudah login, jadi tidak ditampilkan lagi layar loginnya, laman loginnya. Astaga. Seperti biasa, dibuka dulu menu Sahifa-nya, Sahifa ya. Nah, nanti di dalam ketika kita sudah sampai di laman Sahifa, ini banyak menunya. Kemarin kita sudah pelajari di general setting ya, yang terakhir. Sekarang kita masuk ke menu homepage. Nah, ini apa saja yang ada di menu homepage. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, homepage itu mengatur bentuk dan apa-apa saja yang akan ditampilkan pada halaman depan ya, pada halaman depan webnya. Ini halaman homepage. Jadi di sini nanti ada 1, 2, 3, 4 kolom. Yang pertama yaitu homepage display, yang kedua news box settings, yang ketiga home builder, keempat kategori steps box. Yang kita pakai, yang kita gunakan dan kita pelajari hanya 3 nanti.
karena jika 3 ini dipakai, yang keempat otomatis tidak terpakai. Kalau kita pakai yang keempat, otomatis yang ketiga tidak terpakai nih yang di atas. Jadi kita gunakan yang advance saja, yang lebih custom. Saya mulai dari homepage display dulu. Homepage display ini adalah pilihan bagaimana bentuk tampilan dari website, halaman depan websitenya. Bisa menggunakan lead post dan news box. Let's post ini coba kita aktifkan yang let's post atau block layout, save. Kita buka website, kunjungi situs, buka di tab baru. Ini tampilan secara default setelah kita mengaktifkan let's post atau block layout. Tampilannya default ya. Nih, walaupun kita tidak mengaktifkan pun tampilan defaultnya seperti ini, tidak ada variasi seperti blog ya. Yang depan ini ya yang dilihat ya. Nah, kita lanjutkan, coba kita aktifkan yang news box, save. Kita lihat websitenya apakah ada perubahan. Ada. Semua beritanya menghilang, tidak muncul lagi, karena ketika kita mengaktifkan newsbox ada settingan lain yang harus di setting lagi, yaitu ada di bawahnya. Lihat di bawahnya ya. Oke, kita lanjutkan. Newsbox sudah aktif, namun pada website tidak muncul apa-apa karena settingan berikutnya belum kita aktifkan. Newsbox setting ini jangan diubah-ubah, biarkan seperti ini. Kita lanjutkan ke kolom ketiga pada homepage-nya, home builder. Nah, ini yang mempengaruhi tampilan yang sekarang kosong ini. Kita lihat di sini ada menu newsbox. Silakan diklik newsbox. Nah, akan muncul settingan untuk newsbox. Ada box kategori di dalam newsbox ini yang sudah kita tambahkan. Ini newsbox ini bisa ditambahkan banyak ya. Kalau kita klik newsbox lagi, muncul lagi satu newsbox lagi di bawahnya. Jadi hati-hati, jangan klik terlalu banyak, nanti akan muncul banyak newsbox ke bawah. News picture juga gitu, yang lainnya juga sama. Ini kalau diklik banyak, yang muncul juga banyak nanti ini. Coba saya klik agak 3 kali lagi ya newsbox. Nah, coba lihat newsbox semua di bawahnya. Hati-hati. Jadi untuk menghapus newsbox yang sudah terlanjur diklik terlalu banyak, klik ada tombol gambar tong sampah nih di sebelah kanannya. Sebenarnya ini tergantung dari kreativitas, mau dipakai newsboxnya banyak juga boleh, asal bisa mengkreasikannya. Jadi saya contohkan saja newsbox 1 dulu ya. Ada box kategori ini, settingan untuk box kategori. Box kategori ini adalah pilihan kategori yang akan ditampilkan di halaman depan ini, yang kosong ini sekarang. Ini sudah default ya, ketika kita klik newsbox yang muncul seperti ini. Coba sekarang tidak kita ubah-ubah newsbox yang sudah ditambahkan, langsung saja di save. Kita lihat webnya. Nah, ini yang newsbox yang dimaksud tadi. Kita lihat satu persatu. Box kategori.
yaitu pilihan secara dipilihkan oleh sistem yang dari Saifanya, yaitu secara default kategori pos saya yang dipilih oleh Saifa yaitu COVID-19 nih. Saya ada kategori COVID-19, kategori posnya ada 4, ada hiburan, olahraga, teknologi. Jadi yang dipilih oleh sistem Saifa yaitu COVID-19. Post order let's post ini artinya post yang terakhir dimasukkan, ya. Itu yang akan ditampilkan. Ini yang akan ditampilkan adalah post yang terakhir dimasukkan. Number of post to show ini adalah jumlah dari post yang akan dimunculkan di halaman depan nih, di newsboxnya. Kebetulan di sini diketikkan 5. Jadi yang dimunculkan nanti ada 5 post. Ya. Ada 5 post terbaru. Ini post terbaru artinya let's post ini ya. Post terakhir. Jadi artinya 5 post terakhir yang akan dimunculkan di depan gitu. Lain lagi kalau kita memilih post ordernya random post. Kalau random post kita punya 100 post yang membahas yang kategorinya adalah COVID-19. Nanti dari 100 post itu jika kita pilih post ordernya random yang dimunculkan 5, ya random lah nanti yang muncul di depan. Tidak peduli apakah itu post baru atau post lama, yang penting random. Ada 5 post random dari 100 post nanti yang akan dimunculkan. Untuk offset kosongkan saja. Kita kembalikan ya ini ke let's post, berarti post-post terbaru yang akan dimunculkan dengan kategori COVID-19. Coba dilihat, ini berita tentang COVID-19 semua ini ya, berita tentang corona semua, karena yang dipilih adalah kategori dari COVID-19. Beda lagi kalau saya pilih hiburan, kalau saya pilih hiburan otomatis nanti ini beritanya tentang hiburan semua nih yang masuk ke dalam kategori hiburan. Coba ya, hiburan, save change, kita refresh dulu webnya. Nah ini kategori hiburan, tidak ada berita tentang COVID-19 tadi ya. Nah di sini ada nih, di sini ada kategorinya nih, disebutkan kategorinya hiburan. Jadi yang muncul adalah hiburan. Oke. Kita lanjutkan yang untuk di bawahnya ada settingan box style ini. Box style ini model dari boxnya. Ini boxnya. Kalau kita pilih yang paling kiri, seperti ini modelnya. Ada satu post yang besar tentang hiburan. Ini diikuti dengan post-post yang kecil-kecil ada di sebelah kanan. Oke. Kalau kita pilih yang tengah, coba yang tengah ini model boxnya seperti ini. Save, kita lihat di websitenya, kunjungi situsnya. Nah ini seperti ini ya. Nanti kalau kita tambahkan newsbox yang baru, nanti akan muncul di sebelah sini, sebelah kanannya. Kalau kita pilih box seperti ini. Yang ketiga ada model box yang seperti ini. Coba lihat, berjajar ke bawah ya. Save. Coba kita lihat lagi websitenya. Nah ini modelnya. Ini modelnya untuk pilihan box style yang di kanan, paling kanan.
Ini seharusnya pada box ini terdapat foto-foto nih, foto kecil ukurannya segini mungkin, foto yang berhubungan dengan postnya masing-masing. Ini ada fotonya. Nah, yang harusnya ini yang tampil ya, tapi ukurannya nanti lebih kecil di depan. Bagaimana cara memunculkan foto yang kecil tersebut? Nah, itu kita kembali ke menu WordPress-nya. Bukan di menu Saifa-nya ya. Kita kembali pada menu WordPress-nya. Coba saya contohkan satu ya, untuk James Gunn sebut the suicide bla bla bla. Nah, kita tambahkan foto kecilnya di sini. Yang saya maksud, kita lihat dulu. Pada menu WordPress, klik post. Cari post tentang James Gunn ini. Mana ya? Nah, ini dia, James Gunn. Silakan masuk ke post James Gunn. Lihat di sebelah kanan, nih, lihat sebelah kanan paling bawah, sebelah kanan paling bawah itu ada gambar fitur. Nah, pada gambar fitur ini kita tambahkan gambar utamanya. Buat gambar utama. Nah, kebetulan foto tentang James Gunn tadi belum ada di Pustaka Media WordPress kita. Berarti kita cari di komputer kita. Kebetulan saya sudah simpan di komputer tadi gambar untuk James Gunn tadi. Pilih berkas. Lihat saya simpan di picture untuk web. Ini dia James Gunn ya. Jadi klik open untuk James Gunn. Masuk ke Pustaka Media. Buat gambar utama. Kalau gambarnya sudah ada di Pustaka Media, tidak usah dicari komputer lagi ya. Di komputer. Oke, perbaharui. Saya sudah menambahkan gambar utama untuk berita James Gunn. Kita lihat web. Ini situsnya, refresh. Nah, ini dia yang saya maksud. Sudah muncul foto tentang James Gunn ya. Ketika diklik, kita akan dibawa ke berita selengkapnya tentang James Gunn ini. Nah, ini dia ya fotonya. Usahakan fotonya sama dengan judulnya ya, jangan nanti judulnya James Gunn, fotonya malah foto pembunuhan ya, enggak sesuai lah ya, atau foto pencabulan apalagi, nih jauh sekali. Oke, saya contohkan satu lagi boleh, untuk yang Friends Reuni ini. Friends Reuni, kita kembali ke post, lihat di semua post. Cari Friends Reuni, judul postnya Friends Reuni ini. Friends Reuni, kita masuk, klik judulnya. Nah, fotonya ini ya. Fotonya boleh sih foto yang lain kalau ada, dan sesuai dengan judul postnya. Nah, paling di kanan paling bawah gambar fitur buat gambar utama. Nah, di Pustaka Media tidak ada, terpaksa kita ambil di komputer. Kebetulan di komputer sudah saya simpan tadi gambar tentang Friends. Nah, ini dia Friends Reuni ini. Open, masuk ke Pustaka Media, buat gambar utama. Nah, muncul di sini. Kalau sudah muncul di gambar fitur ini, berarti otomatis juga sudah muncul seharusnya ya.
di webnya ini. Kita perbarui dulu, lihat di webnya atau di situsnya, di refresh dulu. Nah ini untuk Friends Reuni disebut akan ada. Nah udah muncul fotonya karena gambar fiturnya atau gambar utamanya sudah ditambahkan pada post tadi ya. Nah, coba saya praktekkan untuk yang saya tambahkan lagi ya, untuk yang review drama kostum dan pemain Guardians nih, biar lebih cantik tampilannya. Kita lihat judulnya review drama, kita cari yang review drama. Nah ini dia, masuk, kita pilih buat gambar utama, fotonya belum ada, ambil di komputer, review drama, ini ya fotonya, langsung klik buat gambar utama, sudah muncul, sudah perbarui. Fotonya tidak harus ini ya, kalau ada foto yang lain, misalnya di post saya ini ada foto yang lain nih, nah ini di save dulu ke komputernya atau yang ini. Nah tapi kan tetap berhubungan dengan post tentang review drama ini ya. Kebetulan yang saya simpan adalah foto yang ini. Perbarui, kunjungi situs dan websitenya atau websitenya. Nah ini sudah nambah foto yang saya tambahkan. Kita tambahkan lagi untuk yang custom dan properti nih. Custom kostum ya, kostum. Nah ini dia kostum, gambarnya ini nih ya, gambarnya kita cari. Saya sudah simpan di komputer gambarnya ini, kostum dan properti film. Open, buat gambar, perbarui. Lihat situsnya sudah tambah. Yang berikutnya pemain Guardians, mana postnya tadi ya, pemain, nah ini dia fotonya. Mungkin ini yang akan saya pakai buat gambar utama. Unggah, pilih berkas, mana ya, oh ini permain Guardians, open, buat gambar utama, perbarui. Selesai diperbarui, coba lihat pada situs webnya. Nah ini sudah muncul semua ya, sudah muncul semua. Nah itu selesai, kita menambahkan foto utamanya ya, gambar fiturnya. Kita kembali lagi ke Sahifa. Kita balik lagi ke homepage. Nah ini itu untuk yang newsbox tadi. Ini dia ya newsboxnya tadi. Klik tanda tambah nih kalau tertutup. Nah ini dia. Jadi newsbox yang pertama saya tampilkan hiburan. Newsbox ini bolehkah ditambahkan lagi? Boleh Pak, silahkan. Nah, ini. Klik lagi newsbox, nanti muncul lagi newsbox di bawah. Yang lama ini diminimize saja supaya tidak banyak betul gambarnya, di layar ya, tidak memenuhi layar. Nah untuk box kategorinya usahakan berbeda nih dengan yang pertama. Ini kan hiburan, ini sudah COVID-19 ya. Oke, COVID-19 aja pilih. Yang penting kategorinya berbeda dari yang kategori untuk yang newsbox yang pertama.
perlu diingat ya, untuk number of post to show ini sesuaikan dengan keinginan yang ditampilkan di depan. Kebetulan di sini sudah default 5, boleh isi 10, boleh 20, boleh. Itu tergantung dari postnya, jumlah postnya. Kalau jumlah postnya cuman 1 atau 2, ngapain di sini diketik 100? Yang muncul juga 2 atau 1, tergantung jumlah postnya. Tapi walaupun postnya cuma 1 atau 2 dan di sini diketikkan 500 juga enggak apa-apa sih sebenarnya. Tidak ada pengaruh. Nanti yang muncul cuma 2 post itu saja ya. Ini kebetulan saya postnya ada 5, jadi sesuai pas. Ya, kalaupun saya ketikkan 6 di sini, nanti yang muncul di depan 5, tetap 5. Kecuali post saya 6. Kalau post saya 6, nanti kalau di sini saya ketikkan 6, di laman depan ini akan muncul 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, nambah ke bawah 6. Ya. Saya kembalikan ke 5. Oke. Kita lihat box yang kedua nih. Yang kedua COVID-19. Post ordernya let's post. Random lah ya, random. Saya pilihkan yang random. Number of post to show bisa 5, bisa 3 atau 2, nanti terserah. Dan box stylenya usahakan berbeda dengan yang di atas. Kalaupun sama boleh sih, boleh. Tapi untuk melihat apa perbedaan antar box style ini, bisa kita pilih yang berbeda ya. Box style ini saya pilih yang box style yang paling kiri. Save change. Kita lihat apakah untuk kategori COVID-19 sudah muncul. Nah, ini dia COVID-19. Seharusnya ada fotonya di sini ya. Cara menambahkan fotonya sama dengan yang di atas ini tadi. Nah, ini model tabelnya, model boxnya berbeda nih, box stylenya ya. Itu adalah news box ya, penambahan news box. Saya minimize dulu ini yang 2 ini, memakan tempat. Sekarang kita lanjutkan ke yang di sebelahnya, ada scrolling box. Coba diklik scrolling box. Ini yang scrolling box. Yang dipilih secara default oleh Saifanya COVID-19. Kita ganti ya, karena COVID-19 sudah ada nih di atas, di bagian yang newsbox kedua ini COVID-19. Kita pilih hiburan, juga sudah ada yang pertama, olahraga. Scrolling box untuk kategori olahraga. Nah, di sini ada box title. Ini agak berbeda sedikit. Box title ini coba saya biarkan dulu ya isinya scrolling box. Number of post to show sama dengan yang news box tadi. Berapa post yang akan ditampilkan. Nah, ini. Secara default diketikkan 12 ya oleh Saifanya. Oke, langsung saja kita coba. Scrolling box sudah ditambahkan. Save change. Kita lihat pada websitenya. Nah, ini yang scrolling box. Nah, scrolling box ini otomatis bergerak ke samping kiri ya, jika jumlah berita yang muncul itu lebih dari 4. Karena untuk satu lamannya ada 4 berita, 1, 2, 3, 4. Ada 4 post. Jadi kalau lebih dari 4, nanti scrolling box akan otomatis menggeser ke kanan untuk memperlihatkan post selanjutnya gitu. Post yang ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 dan seterusnya. Nah, ini scrolling box, ini box title tadi nih. Ini box titlenya, coba lihat di scrolling box. Nah, ini box title, scrolling box.
kita tidak mengganti ini tadi, makanya muncul di boxnya tulisan scrolling box. Silahkan diganti sesuai dengan mungkin disesuaikan dengan kategorinya, boleh olahraga misalnya ya, olahraga. Ketika nanti yang muncul adalah berita olahraga. Oke, kita lihat nih, sudah berubah menjadi olahraga. Ini seharusnya ada fotonya juga, karena untuk berita olahraga saya belum menambahkan foto fitur utama tadi ya, gambar utama. Bagaimana kalau kita ganti dengan, untuk memperlihatkan fotonya, kita ganti dengan kategori hiburan. Kebetulan hiburan tadi sudah ditambahkan ya gambar utamanya. Save change, kita lihat, nah ini muncul gambarnya, muncul fotonya. Jadi idealnya ini ya, post yang dimunculkan itu kelipatan 4 ya, karena sekali muncul itu ada 4 post, dan untuk yang di sebelahnya nanti juga ada 4 post, di sebelahnya lagi 4 post. Jadi supaya menghindari ada kekosongan di sini, akan dimunculkan dengan kelipatan 4. Ini ya, kelipatan 4. Misalnya saya munculkan 4 saja. Number of post to show-nya 4 saja. Berarti tidak ada halaman berikutnya. Dia tidak akan menggeser ke halaman berikutnya. Karena yang dimunculkan kita pilih hanya 4 saja ya. Kecuali kita lebihkan misalnya 8, ini kan kelipatan 4 ya. Kalau postnya ada 8, nanti lebih bagus lagi munculnya ini, karena di halaman keduanya akan muncul 4 lagi ya. Bisa nggak ya kategorinya multi kategori? Tidak ya. Kalau kita pilih hiburan ya hiburan saja nih yang muncul. Kalau kita pilih COVID-19 ya COVID-19 saja. Olahraga ya olahraga saja nanti ya yang muncul. Kebetulan hiburan sudah ada, newsbox yang kedua ini COVID-19 sudah ada, berarti olahraga yang belum ada. Nah, saya pilih olahraga, save. Usahakan jangan sama ya setiap boxnya ini kategorinya, karena akan aneh nanti. Di atas sudah ada hiburan, nah di bawah ada hiburan lagi, kan tidak bagus. Usahakan berbeda informasi yang dimunculkan. Selanjutnya kita lihat sudah scrolling box. Ini yang penting-penting saja ya yang saya contohkan, news in picture nih. Untuk sisanya nanti bisa dicobakan sendiri. Kalau tidak mengerti silahkan di WA Bapak nanti ya. News in picture kita contohkan. Untuk yang news in picture, scrolling box kita minimize saja dulu. News in picture, nah ini beda lagi ya caranya. Untuk kategorinya tentu saja ada pilihannya. Yang belum kita munculkan di depan adalah kategori teknologi. Box title-nya silahkan mungkin kita ketikkan juga teknologi. Offset ini tidak sama. Offset ini tidak sama ya dengan number of post to show. Jadi tidak ada pilihan number of post to show, tidak usah dimunculkan, tidak usah diketik lagi di sini.
box stylenya silahkan pilih. Ada dua model box style di sini. Saya pilih saja secara default. Nanti yang akan dimunculkan di news in picture ini adalah teknologi save change. Kita lihat pada situsnya. Ini ada teknologi. Teknologi tidak muncul beritanya. Bagaimana ini? Coba lihat yang olahraga. Tidak juga. Mengapa tidak muncul? Namanya juga news in picture ya. Berarti yang muncul itu berita atau post atau kategori yang sudah ada fotonya. Yang tadi sudah ada fotonya adalah kategori hiburan nih. Kita cobakan hiburan, save change. Kita lihat. Nah, ini yang teknologi. Jadi teknologi ini adalah news in picture ya. News in picture berarti yang dimunculkan khusus fotonya saja tanpa menyebutkan judul dari postnya. Jadi untuk post yang belum ada foto, belum ada gambar utama, seperti yang saya contohkan tadi ya, cara penambahannya itu kalau kita pakai di news in picture, kalau belum ada fotonya tidak akan muncul. Seperti contoh, saya pilih yang teknologi belum ada gambarnya ya. Save, otomatis pada websitenya juga tidak akan muncul, tidak akan ada ya, karena untuk news in picture ini dimunculkan berdasarkan fotonya saja. Oke. Untuk yang lain silahkan dicobakan sendiri. Ada video di sini, ada recent post, ada ads atau custom content, divider. Kalau divider ini cuman garis pembatas saja sih, tidak begitu penting. Silahkan dicobakan. Saya rasa untuk yang pembahasan homepage cukup sampai di sini. Silahkan dicobakan, jangan bosan-bosan untuk bertanya. Insya Allah kalau ada kesempatan akan saya balas ya setiap pertanyaannya gitu. Saya cukupkan sampai di sini untuk pembahasan homepage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.